sekarang tanggal 17 ya, tanggal 17 Juli 2025, dan kita akan lihat dengan metode ini apakah dia akan worth it. Metodenya lah metode trendline. Aku selalu bilang sama kalian teman-teman, bahwasannya metode yang bagus itu bukan metode yang banyak garis-garisnya, bukan metode dengan banyak indikator. Ini aku akan bongkar dan teman-teman nanti bisa lihat, perhatikan bagus-bagus, dan barangkali ini bisa menjadi sebuah referensi untuk teman-teman memiliki metode yang baru dengan lebih sederhana lagi, dan nanti teman-teman bisa tiru caranya untuk di backtest kira-kira ini seberapa worth it. Jadi ketika dia membentuk sebuah pola seperti ini dan membentuk pola seperti ini, turun, naik, turun, naik, turun, dan ini kan berpola ini teman-teman, ini berpola. Nah ketika dia membentuk pola seperti ini, nah dari ujung ke sini teman-teman bisa lihat, dari ujung ini ke ujung ini, dari pucuk sini ke pucuk sini cuman tarik garis. Nanti sinyalnya akan diketahui ketika candle itu ngebreak. Jadi dinyatakan valid, break dinyatakan valid ketika badan candle itu ngebreak. Jadi ketika dia ngebreak ini, otomatis ini adalah sinyal akan buy. Oke teman-teman, di sini adalah sinyal buy. Oke, dia berhasil tembus ya. Dia berhasil tembus. Di sini adalah sinyal untuk buy. Jadi kita tandai. Jadi kita tandai dulu pakai teks ya. Oke. Di sini ini kita cari titik tertinggi buy-nya. Oke, ketika dia berhasil break garis trendline ini, dia berhasil memenuhi puncak, mencapai puncak di sini, di candle yang merah ini. Jadi candle merah ini kita jadikan titik TP buy. Oke. Jadi dia ketika dia berhasil ngebreak teman-teman jangan langsung terburu-buru untuk lakukan entry buy. Jadi sistem trendline ini teman-teman adalah sistem di mana kita disuruh untuk menunggu. Jadi teman-teman ketika ngelihat ini di break buy, teman-teman jangan langsung buy di sini. Langsung buy di sini. Jangan langsung buy di sini. No. Jadi di sini dia hanya membentuk garis TP yang saya beri tanda ini, tanda garis kuning ini, di mana saya tekankan bahwasannya garis trendline ini adalah metode dengan sistem menunggu. Nah, teman-teman bisa lihat dia ini melakukan koreksi ke bawah. Nah, dia ini melakukan koreksi ke bawah, teman-teman. Nah, di sini entry buy kita, teman-teman. Entry buy. Oke. Nah, di sini adalah entry buy kita. Di sini titik TP. Di sini titik TP kita. Nah, ini. Di sini titik TP kita. Oke, di sini titik TP kita teman-teman. Di sini entry buy. Jadi ketika dia berhasil break buy di sini, teman-teman nggak boleh langsung entry buy. Tunggu dia sampai membentuk titik pucuknya dan kemudian koreksi. Dia harus koreksi. Dia harus koreksi teman-teman. Jadi metode ini menekankan pada koreksi market, koreksi candle. Sebenarnya teman-teman, untuk tanggal 17 Juli 2025 ini kita bisa mendapatkan gambaran dengan hal yang serupa. Kalau nanti candle ini berhasil break, nah teman-teman, skenario-nya nggak boleh langsung sell. Seperti yang saya katakan, tunggu dulu. Dia tunggu naik dulu ke atas, membentuk koreksi. Jadi nanti posisinya teman-teman seperti ini. Dia bakalan turun. Ini bakalan turun seperti ini. Kemudian dia akan koreksi seperti ini. Nah, dia bakalan koreksi seperti ini. Nanti teman-teman masuknya nanti bisa di sini. Untuk posisi sellnya nanti kalian bisa di sini dan di sini. Oke, di sini stop lossnya teman-teman. Ini stop lossnya kita buat, dan di sini adalah titik TP. Ingat, titik TP-nya sama seperti yang di sini. Sama seperti yang di sini. Ketika dia berhasil break resisten, yaitu trendline garis kuning, dia membentuk pucuk tertinggi titik buy.
maka di situ jadikan titik TP. Jadi ketika nanti dia berhasil break, teman-teman, di mana dia titik terendahnya, maka di situ adalah TP-nya. Disinilah dia titik profitnya. Jadi sama skenario-nya, turun naik turun naik turun naik break. Nah disinilah titik sinyal untuk kita untuk buy. Tapi ketika kita mau buy, sekali lagi saya tekankan, kita harus menunggu koreksi dulu, baru dia nanti kita entry buy. Kemudian di sini titik TP-nya. Nah di sini kan kena dia teman-teman, di sini kan dia kena dia nih. Nah di sini titik SL-nya. Sebenarnya saya sudah uji, dan saya sudah uji ke belakang di H4 teman-teman, dan sangat-sangat worth it. Teman-teman bisa lihat juga di sini dengan pola yang serupa. Lihat ini teman-teman, ini membentuk sebuah pola. Lihat ya teman-teman, bisa lihat ini naik turun naik, kemudian turun naik. Oke, naik turun naik turun naik turun naik turun. Nah teman-teman, dan sebenarnya saya sudah melakukan backtest ini teman-teman, dan hasilnya sangat luar biasa bagus sekali teman-teman di Saudi USD. Dan jadi dengan pola yang sama kita bisa menganalisa market Saudi USD untuk bulan Juli 2025. Jadi di sini kita bisa lihat, di sini bisa kita lihat Saudi USD itu membentuk pola yang rapi. Di sini naik turun naik turun. Jadi kita tarik di sini, ini adalah titik terendahnya, pucuk terendahnya, lilin candle terendahnya, kita pasangkan dengan yang ini. Dan nanti ketika satu candle ini badannya ngebreak, melakukan pemotongan garis trendan yang kuning ini, maka teman-teman sudah tahu arah market kemana, yaitu dia bakalan turun. Tapi teman-teman ingat, teman-teman nggak boleh langsung entry, dia bakalan koreksi dulu. Kemudian ketika dia koreksi, teman-teman amati sampai di mana dia jenuh koreksi, dan nanti teman-teman bisa lakukan entry sell dengan SL-nya di sini 1780 poin, dan TP-nya nanti teman-teman bisa ambil di sini, atau bahkan bisa lebih jauh lagi, tergantung nanti dia ngebreaknya sampai sejauh mana, sedalam mana nanti dia. Jadi gampang sekali. Kalau teman-teman mau belajar, ya silahkan untuk mengujinya sendiri ya.